Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Safina dengan NPM 2413 pasal 3473 dari kelas 2024B. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Maluku dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, dengan mulai dari langkah input layer, lalu ada filtering, resolve, simbologi, dan juga layouting peta. Nah, selanjutnya langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuka aplikasi Quantum GIS-nya terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa klik 2 kali di bagian New Project. Nah, setelah itu, eh, ketika tampilan menunya itu masih sedikit, kita bisa tambahkan dengan cara klik kanan di bagian sini, lalu kita centang layers panelnya. Nah, setelah sudah, kita bisa ke menu plugins. Nah, di menu plugins ini kita bisa install plugins. Tunggu sebentar. Jadi, ketika menginstal ini, pastikan jaringan laptopnya itu memiliki akses internet yang baik. Nah, setelah itu kita ketikkan Quick My Service. Lalu bisa lalu ketikkan Quick My Service. Ketika sudah diketik, lalu di search, maka akan ada tulisan install plugins di bagian sini. Nah, karena ini sudah terinstall, maka kita bisa close. Dan setelah itu di menu web itu akan muncul Quick Web Service yang tadi yang sudah diinstal. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu web. Lalu kita pilih Quick Web Service, kita pilih yang Esri Ocean. Klik, lalu diklik, maka akan muncul Ocean gambar seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu menginput layer atau data layernya. Kita ke menu layer, lalu kita pilih add layer, lalu pilih add vector layer. Nah, add vector layer, kita klik titik 3 di bagian kanan ini, yang search. Nah, kita akan menginput datanya. Nah, di mana menyimpan data SHP-nya. Kita pilih yang formatnya itu SHP ya. Nah, selanjutnya ketika sudah kita klik add. Nah, setelah itu akan muncul tampilan baru. Yaitu ada layarnya. Lalu kita pause saja ini. Nah, maka akan muncul layar baru. Nah, kita bisa zoom ini layarnya. Kita bisa zoom. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan batas provinsinya, yaitu dengan cara klik kanan di bagian ADM Kecamatan Indonesia ini, kita pilih filter, kita klik 2 kali di nama provinsinya. Fieldnya itu kita pilih nama provinsi, kita klik sama dengan 1 kali, dan value-nya ini kita pilih yang provinsi mana yang akan kita buat. Kita akan membuat Provinsi Maluku. Lalu klik 2 kali di Provinsi Maluku ini. Nah, itu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan baru seperti ini. Bisa kita zoom lagi. Nah, kita akan menyimpan data yang terbaru dengan cara klik kanan di bagian batas ADM-nya, kita pilih export, lalu kita pilih save picture as. Nah, pastikan format yang atas ini kita memilih yang SD save file. Lalu namanya ini kita klik titik 3 di bagian kanan. Lalu kita kasih nama ADM Provinsi Maluku. Punya 4.
kita pilih save. Nah, setelah itu kita pilih CRS ya, atau koordinat sistemnya. Jadi koordinat sistem Provinsi Maluku itu berada di zona 52S. Jadi bisa di-search di sini, WGS 84 52S. Karena ini sudah, jadi kita klik saja, kita pilih OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, itu pastikan Add Save Field to Map-nya ini tercentang. Lalu kita langsung klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan baru. Setelah itu, kita akan menambahkan layer kabupatennya. Jadi, ketika kita akan menginput data kepadatannya, kita akan menambahkan layer kabupaten atau batas kabupatennya. Karena data kepadatannya itu kan per kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Jadi, kita masuk ke menu vektor, lalu ada georeferencing tools, kita pilih yang dissolve. Klik. Nah, kita pilih input layernya ini data yang terbaru ya, ada yang Provinsi Maluku. Lalu di solve file-nya ini kita klik titik 3 di sini, kita pilih nama kabupatennya. Lalu kita klik OK. Setelah itu di solve-nya ini kita klik titik 3 di sini, terus di save to file. Kita beri nama RDM Kabupaten Maluku. Kita klik OK. Kita klik save. Lalu akan muncul. Nah, pastikan open output file after running algoritmanya ini tercentang ya. Lalu kita klik run. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita bisa meng-close-nya. Akan muncul baru seperti ini. Muncul baru seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa uncentang layer-layer yang sebelumnya. Nah, itu kita bisa menginput data kepadatan penduduknya dengan cara klik kanan di bagian ADM per Kabupaten Maluku, lalu kita pilih Open Attribute Table. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu toggle editingnya. Karena ingin menambahkan kolom kepadatan. Karena ini sudah cuma hanya ada 4, sehingga kita bisa menambahkan kolom baru dengan cara klik tombol toggle editingnya ini, lalu kita pilih new field. Kita kasih nama ke data. Lalu tipenya kita pakai yang integer 32 bit, karena kita akan menggunakan angka. Namanya 10 saja. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel baru. Nah, kita bisa memasukkannya ini sesuai dengan datanya. Nah, datanya ini sudah ada di sini. Di sini, agar lebih mudah kita menggunakan jadi HP saja. Jadi kita fokuskan ke input datanya di peta. Nah, selanjutnya nama kabupatennya ini jika tidak terlihat bisa digeser ke kanan. Ini. Bisa digeser ke kanan agar lebih terlihat. Nah, untuk Kota Tual, kepadatan penduduknya itu ada pada angka 93.884. 93.884. Nah, Kabupaten Buru itu pada angka 144.124. 144.124. Lalu ada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tanimbar itu ada 132.317. Di 132.317. Lalu ada Kota Ambon itu pada angka 366.301. 366.301.
Nah, selanjutnya ada Kabupaten Seram bagian Timur. Seram bagian Timur itu ada pada angka 149.475. 149.475. Kabupaten Buru Selatan itu ada pada angka 82.219. 82.219. Nah, selanjutnya ada Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara itu ada pada angka 127.502. Lalu ada Kabupaten Maluku Barat Daya, itu ada pada angka 88.571. Selanjutnya ada Kabupaten Kepulauan Aru, ada pada angka 110.930. Selanjutnya ada Kabupaten Seram bagian Timur, itu ada angka 149.475. Lalu ada Kabupaten Maluku Tengah, itu ada pada angka 445.618. Nah, koreksi lagi. Maluku Tengah 445.618. Seram bagian Barat 229.622. Seram bagian Barat Seram bagian Barat 229.000. 229.000 Seram bagian Barat ya. Seram bagian Barat 229.622. 229.622. Seram bagian Barat. Lalu Kepulauan Aru ada pada angka 110.930. Kabupaten Maluku Barat Daya 88.571. Kabupaten Maluku Tenggara ada pada angka 127.502. Kabupaten Buru Selatan pada angka 82.219. Kabupaten Seram bagian Timur itu pada angka 149.475. Lalu ada Kota Ambon itu pada angka 366.301. Lalu ada Kepulauan Tanimbar itu pada angka 132.317. Kabupaten Biru itu pada angka 144.124. Maluku Tengah. Maluku Tengah 445.618. Seram bagian Barat itu ada 229.622. Ketika semuanya sudah, kita mengaktifkan tombol toggle editing. Lalu kita bisa. Kita close. Selanjutnya kita klikkan di bagian ADM Kabupaten Maluku. Kita akan membuat simbologi dan juga label. Kita klik Properties. Lalu kita klik simbologi. Jadi simbologinya ini kita pilih yang graduated. Graduated, value-nya ini kita pilih yang kepadatan. Lalu color remnya kita bisa ubah sesuai dengan warna kesukaan kita. Ini saya memilih yang warna orange ini. Nah, setelah itu pastikan classesnya ini 5. Lalu kita klik classify. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan keterangan seperti sangat rendah, sangat rendah. Lalu ini bisa ditambahkan rendah, rendah.
Yang di bawahnya bisa ditambahkan sedikit garam. Lalu bawahnya padat, padat atau tinggi juga boleh. Lalu bawahnya ikan ikan sangat padat. Nah, setelah itu kita bisa klik simbol ini, lalu kita ke simbol ini. Kita pilih simple fill. Fill color-nya ini kita ubah menjadi warna putih saja. Stroke weight-nya kita ubah ke 0,2 saja. Stroke style-nya kita ubah menjadi dash dot dot line. Setelah sudah kita klikkan OK. Ada perubahan, jadi layer renderingnya kita bisa ubah menjadi 80 saja. Biar lebih tinggi. Ketika sudah, kita klikkan apply. Nah, klikkan apply, maka akan muncul perubahan seperti ini. Nah, setelah itu, kita masuk ke menu label. Labelnya ini diubah menjadi single label. Value-nya kita ubah menjadi nama kabupaten. Font-nya open sans, style-nya reguler, size-nya. Size-nya kita ubah menjadi 7 saja. Lalu kita bisa close. Ulangi ke properties, ke label. Labelnya kita pilih single label. Font-nya open sans, style-nya reguler, size-nya 7 saja. Lalu kita klikkan OK. Tadi lupa untuk klik OK. Jadi kita klikkan OK atau apply dulu juga boleh. Misal mau melihat perubahannya. Oh, value-nya kita ubah dulu ke nama kabupaten. Lalu kita klikkan OK. Nah, akan muncul tampilan baru yaitu ada nama-nama per kabupatennya. Setelah itu kita bisa masuk ke menu layout. Jadi sebelum kita masuk ke menu layout, kita duplikat dulu ADM per Kabupaten Malukunya. Klik kanan di bagian ADM per Kabupaten Maluku, duplikat layer. Nah, setelah itu duplikatnya ini tidak usah dicentang. Jadi pastikan yang tercentang itu yang asli saja. Nah, setelah itu kita bisa save dulu. Siapkan nama ADM. Kita bisa. Oh, karena ini kita ubah namanya kan kondisi Maluku Maluku-nya gitu. Kita bisa. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu layouting. Kita ke project, kita pilih new print layout. Nah, ininya ditulis ke layouting, layout, kita klik OK. Nah, setelah muncul, nah, bentar. Akan muncul tampilan seperti ini setelah kita klik layout tadi. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa jadi ketika kertasnya ini ukurannya potret, kita bisa mengubahnya dengan cara klik kanan,
Fix properties. Nah, di sini ada fix, ada size-nya kita pakai yang 4, orientasinya landscape, dan lain-lain. Nah, jika mau mengubah ya ini, orientasinya bisa diubah menjadi landscape atau portrait. Lalu kita pakai yang landscape saja. Setelah itu ketika menu yang ada di samping kiri ini belum belum ada, kita bisa klik di bagian sini, lalu kita centang semua yang ada di bagian panel sini. Nah, setelah sudah, kita masuk ke menu view. Kita aktifkan atau kita centang snap to grid dan juga show grid-nya. Jadi pastikan ini semua tercentang ya. Snap to grid, smart grid, show rules, show bounding box, dan show text. Nah, selanjutnya akan muncul titik-titik yang tidak terlalu terlihat. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis tepi dengan menggunakan rectangle. Kita pilih add shape, add rectangle, kita buat garis sesuai dengan kepercayaan kita. Ya, itu sudah ada tanda silang warna merah. Kita buat garis saja. Nah, setelah sudah, kita lepaskan. Nah, bisa digeser-geser juga untuk pengeditnya, bisa digeser-geser. Nah, setelah itu, kita masuk ke item. Nah, item ini ketika ini sudah pas, kita bisa kunci atau kita lock. Lalu kita bisa rubah namanya. Garis tertiduran. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis tepi dalamnya. Kembali ke add shape, add rectangle. Nah, kita membuat garis dalamnya, tepi dalam. Pastikan untuk garisnya ini, petanya itu lebih besar dibandingkan dengan garis tepi dalam untuk komponen lainnya. Nah, bisa dirapikan lagi. Nah, setelah itu kita bisa ubah namanya. Garis tepi dalam. Garis tepi dalam. Nah, untuk garis tepi dalam ini kita ubah warnanya. Jadi kita klik simple fill, lalu kita ubah stroke weight-nya. Jadi 0,1 saja. 0,1 saja. Nah, lalu sudah terlihat perbedaannya. Lalu ini kita bisa copy untuk menambahkan lalu garis komponennya. Nah, ini nah, setelah itu kita bisa masuk ke item lagi. Kita kunci garisnya. Selanjutnya kita masuk ke menu input petanya, yaitu ke add map. Pastikan ada space untuk memberikan titik koordinatnya. Lalu kita ambil garis. Tunggu sebentar sampai petanya muncul. Lalu kita bisa menggeser petanya ini dengan menggunakan tanda ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu item properties. Nah, skalanya ini kita bisa menyesuaikan. Nah, untuk Provinsi Maluku ini skalanya itu 7 juta. 7 juta. Yang pas 7 juta.
Nah, selanjutnya CRS-nya kita pakai yang geografis karena wilayahnya itu kan sangat luas sehingga jika kita menggunakan UTM nantinya takut error sehingga kita memakai yang WGS 84 saja. Lalu kita scroll ke bawah, kita ke menu grid. Nah, kita klik yang bagian tanda tambah ini, add a new grid. Kita klik modify grid. Lalu grid tipenya ini kita pilih yang solid. Lalu koordinat sistemnya ini kita pilih yang WGS 84. Selanjutnya scroll ke bawah. Frame, lalu ke frame. Nah, file stylenya ini kita pakai yang interior and exterior fix. Interior dan exterior stick. Lalu day draw koordinatnya ini kita pakai format yang degree, minute, second, and with suffix. Nah, setelah sudah kita bisa membuat intervalnya. Jadi intervalnya ini bebas saja. Nah, setelah sudah kita akan merubah lens style-nya. Warnanya rubah menjadi biru saja. Lalu frame lens thickness-nya ini juga kita rubah menjadi warna biru. Lalu ada draw coordinates. Jadi left yang ada left-nya ini yang horizontal kita ubah menjadi vertical ascending. Lalu right yang horizontal ini kita rubah ke vertical ascending juga. Nah, font-nya ini kita bisa rubah. Font-nya open sans, style regular. Size-nya kita rubah menjadi 7 saja. Menjadi 7. Nah, setelah itu color-nya kita rubah menjadi warna biru. Nah, sudah ada perbedaan. Lalu kita kembali ke menu ini. Kita scroll ke bawah. Nah, jika semuanya sudah, kita bisa memasukkan judulnya. Selanjutnya kita akan memberikan komponen-komponen lainnya seperti judul, note, skala, dan lain-lain. Jadi selanjutnya kita masukkan judul. Kita tambahkan teks, pilih menu ini, lalu kita membuat kotak di sini. Selanjutnya kita ubah namanya Red Gibson ini menjadi menjadi peta kepadatan penduduk di Provinsi Maluku tahun 2025. Nah, untuk mengubah fontnya itu kita scroll ke bawah, pilih yang Appearance. Fontnya kita rubah menjadi Open Sans sesuai dengan yang di awal, sesuaikan regular. Stylenya kita rubah menjadi bold, size-nya 10. Kita back. Nah, di ini horizontal alignment-nya ini kita rubah menjadi center dan vertical alignment-nya ini kita rubah menjadi vertical center. Nah, kita bisa sesuaikan. Tesnya ini kita pakai yang 12. Namanya kita pakai yang 12. Nah, selanjutnya ketika sudah kita bisa membuat garis untuk tanda pembedanya. Buat garis, klik 2 kali di kanan. Ya. Ininya diklik, pilih simple line. Nah, stroke weight-nya ini kita isikan 0,1 saja. Nah, setelah itu sudah kita ke menu Note.
atau arah mata angin. Kita klik arah mata anginnya, lalu kita membuat kotak. Nah, setelah itu akan muncul menu item properties picture. Lalu kita pilih yang raster image. Lalu kita klik titik 3. Lalu kita eh, mengambil gambar yang telah di-download di Vclass. Simpannya itu di mana? Nah, ini sudah ada. Kita pilih open. Nah, maka akan muncul gambar arah mata anginnya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan skalanya, yaitu pilih add scale bar. Kita buat kotak. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, kita scroll ke bawah. Ragnya ini kita bisa ubah menjadi 4. Nah, setelah itu height-nya ini kita rubah menjadi 1,5 saja. Biar lebih tipis. Nah, upright. Upright-nya ini kita rubah font-nya. Font-nya kita rubah menjadi open sans. Regular. Size-nya itu 10 saja. 10 atau 8. 8 saja. Lalu kita menu back. Nah, selanjutnya Nah, setelah itu kita bisa menambahkan skalanya. Bahkan tulisan skalanya dengan meningkatkan skalanya di sini. Nah, dari ukurannya bisa menjadi skala 1:7 juta. Nah, kalau kita ubah font-nya, oke, font-nya kita pilih yang open sans. Kita pilih stylenya yang bold. Size-nya itu 8. Lalu kita kembali. Yang sudah akan muncul seperti ini. Kita luruskan, rapikan. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis untuk pembatasnya. Add set, add polygon. Kemudian properties simple line. Template-nya kita ubah menjadi 0,1. Nah, nah itu
kita membuat proyeksi atau tulisan untuk proyeksi sistem grid dan juga kita udah ada buktinya. Proyeksi itu memakai universal transversal metator. Nah, sistem grid itu memakai sistem gridnya itu memakai grid geografis. Lalu datum di atas 1984. Zonanya 52 S. Jadi kita ubah fontnya dulu, kita ke fontnya kita ubah menjadi Open Sans. Setnya 8. Dan kita kembali. Sudah muncul nama tulisannya, kita bisa menyesuaikan ya. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas lagi. Ini dua kali di kanan. Dan propertiesnya kayak seperti yang sebelumnya, kita pilih simple line, stroke width-nya 0,1 saja. Dan setelah itu kita akan membuat legenda. Legenda kita masuk ke legend, kita buat kotak. Nah, kita scroll ke bawah. Legend itemnya auto update-nya ini di uncentang saja. Lalu kita hapus yang tidak perlu terlalu seperti yang di copy tadi, terus ada yang provinsi Maluku ini dihapus saja, atas kecamatan juga, terus S-nya juga iya. Nah, selanjutnya cuma hanya ada yang Kabupaten Maluku. Nah, ini bisa diganti namanya menjadi kepadatan penduduk, kepadatan penduduk 2 per kilometer persegi. Ini bisa kembali. Nah, kita pergi ke font and text formatting. Nah, kita ke item labelnya, kita ubah fontnya dan menjadi Open Sans. Stylenya reguler. Nah, ukurannya ini 8 saja. 8. Nah, kita kembali ke subgroup heading-nya. Kita ubah menjadi Open Sans juga. Stylenya kita ubah menjadi bold. Ukurannya sama 8. Nah, setelah itu kita pergi ke menu kolom. Kolomnya sebagai satu ya. Terus simbolnya kita pilih simbol width-nya itu 10. Biar agak terlihat panjang. Nah, setelah itu kita ke menu spacing. Nah, spacingnya itu, legendanya itu 1 saja, 0 saja. 0. Lalu subgroup legenda itemnya ini kita ganti menjadi 1 saja. Ini ke 1. 1,5. 1. Nah, setelah sudah kita masuk ke position and size. Position and size-nya sudah. Nah, jika sudah, kita bisa rapikan. Nah,
Jika sudah, kita bisa rapikan. Nah, setelah itu kita membuat garis pembatasnya lagi ke polyline. Kita ke polyline, membuat garis lagi. Dua kali klik kanan. Dan propertinya jadi simple line, slope line-nya udah jadi 0,1. Nah, setelah itu kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert ini kita akan memasukkan add map. Memasukkan datanya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan kembali ke map sebelumnya. Ke map sebelumnya yaitu ke ini. Nah, lalu setelah itu kita sebelumnya kita log dulu yang ada di kepadatannya dulu. Kita log semua dulu ke item. Nah, kita log semuanya. Kita log semuanya dulu. Kita log semuanya. Kecualikan yang map 2-nya. Nah, kita ke menu map satunya ini, kita ke item. Pastikan layer yang ada di map 1 itu terkunci. Nah, lalu dikunci. Lalu setelah itu, setelah terkunci semua, kita bisa masuk ke menu peta yang sebelumnya. Untuk memberikan insight. Jadi peta yang asli ini bisa dicentang. Nah, peta yang copy ini bisa dicentang. Nah, selanjutnya kita klik kanan di bagian ada yang Kabupaten Maluku yang di copy ini, lalu kita pilih properties. Nah, kita pilih properties, kita ke simbologi. Nah, simbologinya ini kita pilih yang single simbology. Nah, pilih simple fill. Fill color-nya itu kita pilih warna merah. Stroke line-nya 0,2 dan stroke style-nya ini kita ubah menjadi 0 line. Nah, untuk opacity-nya ini kita bisa 100%. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita ke label, klik kanan di bagian oh salah, ternyata tadi salah menginputnya. Jadi klik kanan di bagian ada yang oh benar ding. Jadi di bagian Maluku ini kita klik kanan, kita pilih properties, lalu kita masuk ke label. Nah, labelnya ini kita pilih yang no label. Lalu kita klik OK. Jadi sudah tidak ada labelnya. Lalu kita kembali lagi ke peta yang layout. Nah, di peta yang layout ini kita bisa langsung update ini, update map, update yang map 2. Kita pilih. Nah, maka akan muncul tampilan baru seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ubah skalanya menjadi 80 juta. Dan 80 juta. Nah, setelah itu CRS-nya kita ubah menjadi yang WGS 84. Nah, jika sudah, kita lock layer, lock style per layer juga. Nah, setelah itu sudah, kita bisa menambahkan tulisan untuk peta, insert petanya. Jadi kita bisa menambahkan di sini insert
Peta Indonesia. Indonesia. Nah, kita ubah fontnya menjadi open sans. Stylenya kita ubah menjadi bold, ukurannya 8 saja. Itu setelah sudah, ini bisa dirapikan. Ini sebenarnya bisa kita bisa rapikan ukurannya. Lalu setelah itu kita membuat rectangle. Rectangle untuk menentukan warna merahnya itu adalah Provinsi Maluku. Kita stylenya ini dirubah menjadi simple fill, warnanya dirubah menjadi merah. Nah, setelah itu stroke weight-nya ini 0,1 saja. Jika sudah, kita tambahkan teks untuk memberikan keterangan di bagian warna merah ini. Nah, kita tambahkan teks. Teksnya ini kita menjadi keterangan Provinsi Maluku. Nah, untuk fontnya ini kita pilih yang open sans seperti yang sudah di awal tadi. Nah, size-nya ini kita ubah menjadi 8. Kita ubah menjadi 8 saja. Nah, enter. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah, kita bisa membuat garis untuk pembatasnya. Jadi, add polyline lagi. Kita tarik garis dan klik dua kali klik kanan, lalu main propertiesnya kita pilih simple line, width, stroke width-nya kita ubah menjadi 0,1 lagi. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan sumber petanya. Sumber petanya. Jadi sumber petanya itu ada dua. Yang pertama ada Bina Biro Portal, dan yang kedua itu ada BPS Provinsi Maluku tahun 2025. Nah, untuk fontnya kita rubah lagi, sesuaikan dengan font yang awal, yaitu Open Sans. Stylenya reguler, nah ukurannya ini 8 saja. Nah, setelah itu sudah, berarti kita rapikan saja. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis lagi pembatas, add polyline untuk identitas pembuat petanya. Klik dua kali, klik kanan, simple line. Nah, stroke-nya juga diganti lagi 0,1 biar lebih menarik. Nah, setelah itu kita akan memasukkan logo instansinya. Akan masukkan logo instansinya. Kita ke raster image. Kita klik titik 3 di kanan, lalu kita simpan di mana gambar logonya, lalu kita tempel dan kita pilih dan kita logonya kita open. Nah, sudah muncul seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat teks untuk memberikan identitas.
Nah, jika sudah kita ke font lagi, kita rubah fontnya menjadi Open Sans. Nah, setelah itu kita size-nya dirubah juga menjadi 8. Nah, setelah semuanya sudah, kita bisa kembali. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah semuanya sudah, kita bisa rapikan. Kita bisa rapikan dengan menggeser-geser ininya, garisnya. Jika mau insertnya itu bisa dibuat lebih besar lagi. Dikebawahin, kita rubah menjadi yang udah lebih besar. Hmm. Nah, sudah. Jika sudah, kita ke menu item lagi. Kita semua dikunci. Semuanya dikunci. Semuanya dikunci. Nah, setelah semuanya terkunci, kita bisa mengesepnya. Kita bisa save gambar. Jadi kita pilih ke menu layout. Kita pilih export as image. Nah, kita bisa rubah peta kepadatan penduduk provinsi Maluku tahun 2025. Kita pilih save. Nah, export resolutionnya 300 atau 500 juga bisa. Lalu pastikan open file after ini juga bisa dicentang, lalu kita pilih save. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti itu atau ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Nah, itu tadi tutorial membuat peta kepadatan penduduk. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.